Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudiar Mukarram dari Prodi Pendidikan Geografi ICP dengan NIM 191544005. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai profesionalisme guru. Nah, yang pertama itu ialah apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru. Nah, yang dimaksud dengan profesionalisme guru ialah sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Itu kata seorang ahli yang bernama Ahmad Tafsir. Adapun ahli lainnya itu McLeod. Profesional dalam kata benda diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencariannya. Itu menurutnya. Oke. Yang kedua yaitu apa sih itu guru? Guru ialah seorang pemimpin yang harus mengatur, mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah yang menjadi lingkup tanggung jawabnya. Adapun dalam KBBI edisi kedua, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar atau dalam bahasa Arabnya disebut mu'alim, bahasa Inggris disebut teacher, memiliki arti yang sederhana, yakni seorang yang pekerjaannya mengajar orang lain, atau a person whose occupation is teaching others. So next, yang ketiga, poin ketiga yakni apa itu profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru ialah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seorang yang menjadi mata pencariannya. Adapun profesionalisme guru itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Adapun peran profesionalisme guru dalam proses pembelajaran yakni poin pertama ialah tenaga pendidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga pendidik yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didiknya, realistis, jujur, dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan. Poin kedua yakni tenaga pendidik sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat yang harus memiliki keterampilan membina kelompok dan keterampilan bekerja sama. Poin ketiga yakni tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, serta teknik berkomunikasi, dan menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Poin keempat yakni tenaga pendidik sebagai pengelola atau proses belajar mengajar, tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru. Yang pertama, status akademik. Untuk menciptakan tenaga profesional tersebut, pada dasarnya di sekolah dibina untuk dikembangkan dari sebagai segi, diantaranya pertama segi teoritis, yakni di lembaga atau di sekolah-sekolah keguruan yang membina dan menciptakan tenaga profesional dan diberikan ilmu-ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak didiknya.
Yang kedua, segi praktis, yaitu secara praktis atau dapat diartikan dengan berdasarkan praktek. Nah, yang kedua, pengalaman belajar. Tidaklah mudah untuk mengatur anak didik, dan hal tersebut banyak menjadi keluhan oleh guru. Tentu banyak pula dijumpai guru yang mengeluh karena sulit untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan menggerakkan sehingga anak-anak mampu belajar dengan semangat. Next, faktornya yaitu mencintai profesi sebagai guru. Nah, rasa cinta terhadap profesi ini dari naluri kemanusiaan, dan rasa cinta akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanpa adanya rasa cinta biasanya orang yang keadaannya dalam paksaan orang lain, sehingga dalam melaksanakannya tidak terpaksa. Poin keempat yakni berkepribadian. Nah, kepribadian sendiri adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia. Nah, selanjutnya kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru yang profesional. Pertama, kompetensi pribadi. Yakni memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, baik sosial maupun agama, budaya dan tradisi, demokrasi, estetika, dan harkat serta martabat manusia. Adapun kompetensi lebih khususnya adalah bersikap simpati, empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai diri sendiri. Yang kedua, kompetensi profesional, yakni mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis maupun psikologis, teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai menggunakan berbagai pelajaran dan media serta fasilitas yang lain, dan melaksanakan program pengajaran, evaluasi belajar, dan menumbuhkan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yakni harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat maupun bergaul dan melayani masyarakat dengan baik, mampu mendorong dan menunjukkan kreativitas masyarakat dan menjaga emosi dan perilaku yang tidak baik dalam proses pengembangan dan peningkatan akhlak terutama anak didiknya. Syarat-syarat menjadi guru profesional. Yang pertama, menurut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. 3. Menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Dan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan, kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktu, penyelenggaraan pelatihan dan sarana, pembinaan perilaku kerja, penciptaan waktu luang, memahami tuntutan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Selanjutnya, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, dan mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.